Kadrun makin ngelunjak. Akun Bobby Andika posting foto Jokowi, pantas jadi tukang sapu, gak beradab. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Apakah merasa lebih hebat karena sudah memperoleh Presiden Republik Indonesia? Presiden Jokowi bukan hanya presiden bagi para pemilihnya, tapi adalah presiden seluruh rakyat Indonesia. Selayaknya setiap warga bangsa mempunyai etika untuk menghormati kepala negaranya. Tapi kalau ada orang berpikir dengan cara sungsang, itu artinya dia tidak menghadirkan fakta dan data. Maka yang keluar dari mulutnya itu adalah caci maki, ujaran kebencian, menghardik orang di depan publik. Tapi kalau dia kritik, Presiden membuka ruang itu seluas-luasnya. Berkali-kali Presiden menyampaikan secara resmi bahwa sejak beliau menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, sejak saat itu hinaan demi hinaan terus membanjiri, baik kepada pribadinya Insinyur Haji Joko Widodo maupun kepada dirinya sebagai Presiden Republik Indonesia. Saya paham betul. Yang aneh menurut saya, kebanyakan orang-orang yang menghina beliau ini berpakaian agamis, namanya nama agamis, latar belakangnya ada simbol-simbol agama. Tetapi sekali lagi saya tegaskan bahwa presiden dan wakil presiden itu adalah simbol negara. Kalau kepala negara asing saja, harkat dan martabatnya dilindungi dari penghinaan, maka sangat ironi kalau presiden dan wakil presiden kita tidak dilindungi soal harkat dan martabatnya. Netizen pengguna akun Bobby Andika lagi-lagi mengunggah postingan bernada hinaan terhadap Presiden Jokowi dengan memposting foto sang kepala negara tengah memegang sapu. Pengguna akun Bobby Andika itu pun lewat unggahannya di Twitter @bobbyandika11. Seperti dilihat terkini.id pada Senin 8 Agustus 2022 menyebut Jokowi pantas jadi tukang sapu terkait foto postingannya itu. Selain foto Jokowi, Bobby Andika juga memposting foto Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tengah memegang sapu. Ia pun kemudian melontarkan hinaan terhadap kedua pejabat negara itu. Menurutnya, Jokowi dan Ganjar memang pantas menjadi tukang sapu. Sebenarnya mereka memang pantas jadi tukang sapu, cuit akun Bobby Andika. Hingga berita ini ditayangkan sebelum ditemukan respon dari pihak istana maupun aparat kepolisian terkait postingan netizen yang menghina Presiden Jokowi itu. Pada unggahan sebelumnya, pemilik akun Bobby Andika itu pun juga mengunggah postingan bernada ejekan terhadap Presiden Jokowi. Dalam unggahannya itu, netizen tersebut terlihat membagikan foto tangkapan layar pencarian gambar di halaman Google. Dilihat dari foto tangkapan layar pencarian gambar di Google itu, tampak akun Bobby Andika mengetik kalimat monyet cukur rambut. Hasilnya, menurut Bobby Andika, mesin pencarian gambar Google dengan kalimat itu memperlihatkan foto Presiden Jokowi tengah dicukur. Terkait unggahannya itu, ia pun menyentil akun media sosial Kusnul Khotimah dan Putri Aalona yang dikenal merupakan pendukung Presiden Jokowi. Menurutnya, buzzer Jokowi tersebut pasti nggak akan percaya. Sungguh miris, skenario kadrun yang masif menghina Presiden Jokowi. Namun menariknya nih, saya tidak pernah mendengar Presiden Jokowi kemudian mengatakan beliau merasa terhina dan akan mempolisikan pelakunya. Yang ada kadang orang lain, masyarakat, sebuah kelompok atau lembaga yang kemudian mempolisikan pelakunya. Atau di media sosial, para netizen ramai-ramai memviralkan dengan mengetek akun resmi dari pihak kepolisian. Artinya apa? Tanpa orangnya yang melaporkan, masyarakat juga aktif mengawasi dan melaporkan jika ada yang menghina kepala negara kita. Artinya, rakyat juga memperhatikan presidennya tanpa diminta. Hal itu tumbuh karena rasa hormat, tanpa paksaan karena kesadaran diri. Bahwa seiring hinaan mencecarnya, di saat itulah Presiden Jokowi semakin sibuk membangun bangsanya. Karena bangsa yang besar butuh dibangun dengan tumpukan jerih payah, bukan tumpukan ludah. Fenomena ngadrun memang aneh tapi nyata. Sudah melakukan penghinaan kepada Presiden Jokowi, sekaligus mendiskreditkan martabat manusia, seperti Jokodok dan bahkan Antek PKI, tapi sambil tertawa. Apakah dia tidak merasa bersalah atas perbuatannya tersebut? Atau dia malah merasa bangga karena sudah memiliki kemampuan melakukan editan foto untuk menghina Presiden Indonesia yang sah, di mana dia sendiri tinggal dan cari sesuap nasi? Tapi memang seperti itulah kualitas kemampuan rata-rata penghina Presiden Jokowi selama ini di Indonesia. Merasa sangat hebat karena sudah bisa melakukan editan foto,
lalu bangga membagikan di media sosial dan sambil menertawakan ketololannya. Ya begitulah, Kadrun bermental tempe, tapi nggak jauh beda dengan orang-orang di Senayan yang belum apa-apa sudah membentengi diri dengan undang-undang yang dibuat sendiri. Padahal soal pasal penghinaan presiden mereka protes, kan jadi kelihatan lucunya ya. Bayangkan kalau mereka dihina masif Presiden Jokowi, sanggupkah masih kalem? Sedangkan komik atau kartun yang saya lihat tentang DPR itu pun gak jauh-jauh dari gambar tikus dan tulisan korupsi. Entahlah, tanyakan saja pada rumput yang bergoyang. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Warga demo tagih janji Anies. Ternyata diam-diam gusur warga Jakarta pakai peraturan bikinan Ahok. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Koalisi Rakyat Menolak Penggusuran menuding Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menggunakan Peraturan Gubernur Nomor 207 Tahun 2016 tentang penertiban pemakaian atau penguasaan tanah tanpa izin yang berhak. Menurut Koordinasi Aksi, Charlie Albajili, Anies sudah berjanji merevisi Pergub yang keluar pada masa pemerintahan Gubernur Basuki Cahayapurnama atau Ahok ini. Tapi sejauh ini, pihaknya belum tahu tindak lanjutnya seperti apa. Pihaknya dari masyarakat sipil juga belum pernah dihubungi terkait hal tersebut. Charlie menerangkan, Anies melakukan penggusuran di beberapa tempat di DKI Jakarta dengan menggunakan Pergub era Ahok tersebut. Seperti misalnya di Kebon Sayur Ciracas, Jakarta Timur, hingga Bukit Duri, Tebet Dalam, Jakarta Timur. Terbaru, penggusuran terjadi dengan restu Anies, terjadi di Pancoran Buntu 2, Jakarta Selatan. Melalui Pergub 207 tahun 2016, Charlie mengatakan Anies bisa menyetujui penggusuran tanpa musyawarah, mufakat, hingga pembuktian terlebih dahulu di pengadilan. Selain itu, dalam pelaksanaan Pergub ini, unsur TNI juga dilibatkan untuk menggusur warga yang disertai pelanggaran HAM. Oleh karena itu, Charlie menyebut selama Pergub penggusuran masih ada, maka Anies atau gubernur setelahnya dapat melakukan penggusuran kepada warga secara paksa. Anggota LBH Jakarta itu menjelaskan, angka penggusuran di era Anies memang berkurang jika dibandingkan pada saat Ahok menjabat. Namun, pola penggusuran yang digunakan Anies masih sama seperti yang dulu Ahok lakukan. Jika pihak Pemprov DKI belum juga memberikan keputusan soal Pergub tersebut, Charlie mengatakan pihaknya bersama dengan 27 koalisi masyarakat lain bakal kembali menggelar demonstrasi di depan Balai Kota untuk menagih janji Anies Baswedan. Begitulah akibatnya kalau terbuai oleh kata-kata manis. Dan sekarang warga DKI Jakarta harus merasakan pahitnya buaian kata-kata manis yang mereka terima. Dulu ketika Basuki Cahayapurnama atau Ahok menjadi gubernur DKI Jakarta, memang ada penggusuran. Tapi di setiap penggusuran yang dia lakukan, sudah disediakan rusun untuk ditempati oleh warga yang terkena dampak penggusuran tersebut. Ahok tidak sembarangan menggusur begitu saja, meskipun bangunan-bangunan liar yang digusur tersebut memang sudah selayaknya. Karena mereka menempati jalur hijau yang bukan diperuntukkan untuk mendirikan bangunan. Tapi Ahok masih mempunyai sisi kemanusiaan. Bagaimanapun juga, warga yang digusur adalah warga Jakarta, yang juga adalah warganya juga. Sehingga sebelum melakukan penggusuran, Ahok sudah menyediakan rusun untuk mereka tinggali bersama keluarga. Semua gratis untuk warga yang dipindahkan. Mereka hanya dikenakan biaya sewa yang murah per bulannya. Namun sayangnya, kebaikan Ahok untuk melihat warganya menempati hunian yang layak ditampik begitu saja. Warga lebih senang tinggal di daerah kumuh yang boleh dibilang tidak layak huni. Mereka menolak untuk dipindahkan dengan berbagai alasan. Rusun jauh dari tempat pekerjaan, biaya hidup semakin mahal kalau tinggal di rusun, dan berbagai macam alasan yang absurd. Mereka tetap menolak untuk dipindahkan ke rusun. Kemudian datanglah Anies, sang penyelamat. Anies dengan konsep menggeser dan bukan menggusur, membuat warga terpesona. Bagaimana tidak, tawaran Anies sangat menggiurkan. Warga tidak akan digusur ke rusun, tetapi akan digeser ke tempat yang lebih layak di sekitar tempat tinggal mereka. Dan selama Anies memerintah, tidak sesuai dengan janji-janjinya, tidak sesuai dengan apa yang telah diucapkannya dulu. Warga yang sudah termakan oleh buayan manis Anies, kini sudah merasakan bahwa gubernur yang mereka pilih tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Dan waktu pun tiba. Warga yang semula begitu mengharapkan Anies dapat membuat perubahan di lingkungan mereka menjadi lebih baik, ternyata lebih mengerikan dari gubernur sebelumnya. Punya Ahok lagi yang dipakai pergubnya, program Ahok lagi yang dilakukan. Jadi gimana ya itu disebutnya? Santun, amanah, blunder. Orang yang tidak menempati janji itu apa ya namanya?
atau apa istilahnya. Membaca sajalah yang memikir kata-katanya sendiri berdasarkan deskripsi ini. Waktu kampanye janjinya adalah tidak akan melakukan penggusuran, titik. Kemudian kenyataannya akan tetap melakukan penggusuran. Kalau saya tidak salah tangkap maknanya ya, ini berarti Anies main aman. Itu kan nota buatan Ahok. Anies bisa saja membuat alasan itu untuk main aman. Dengan begitu, wajar nasib warga makin tidak jelas belakangan ini. Makanya bersurat dan ketemu dengan Anies beberapa kali pun tidak membuahkan solusi yang memuaskan. Mau gimana lagi? Ya saya yakin Anies saja bingung mau gimana. Serba salah dan ditekan sana-sini. Gusur tapi tak berani pun tak ada solusi lain. Kelarlah perkara.